Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sri Andani dari program studi akuntansi kelas reguler A. Perkenankanlah, saya di sini akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa artinya adalah bersuci atau bersih dari najis atau kotoran. Sementara menurut istilahnya, toharoh adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air yang bersih. Toharoh juga memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Apabila seseorang sudah memahami dan menjalankannya dengan baik, ibadahnya akan berjalan dengan baik. Sementara bagi yang belum paham, ibadahnya bisa jadi tidak sah. Kewajiban dalam membersihkan diri ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam surat itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat pembuangan air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu secara batin dan lahir. 1. Toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah yaitu menyucikan diri dari kotoran, kesyirikan, dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Yang kedua adalah toharoh lahiriah. Toharoh lahiriah yaitu menyucikan diri dari menghilangkan najis dan hadas. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. Yang pertama yaitu alat bersuci, yang kedua cara bersuci, yang ketiga jenis najis yang perlu disucikan, yang keempat benda yang wajib disucikan, yang kelima sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bentuk alat toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bersuci secara asal, yaitu toharoh dengan air seperti wudhu dan mandi besar atau junub. Kedua, tayamum, yaitu toharoh dengan tanah atau debu sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Ada juga jenis-jenis najis dan cara menyucikannya atau membersihkannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan hanya dengan memercikkan air atau mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Contoh najis mukhafafah yaitu air kencing pada bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara menghilangkannya yaitu dengan mencucikannya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya hilang. Contoh najis ini adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis besar. Cara menghilangkannya
yaitu membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali yang di sela-selanya diusap dengan debu, air atau tanah. Contoh najis ini yaitu jilatan anjing dan babi. Adapun jenis air dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih. Suci lagi menyucikan, air tersebut bisa berasal dari langit maupun berasal dari bumi yang masih murni dan belum pernah digunakan. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci lagi mensucikan, ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan salju, air embun, air sumur atau mata air telaga, air sungai. Sementara itu, selain jenis-jenis air tadi, menurut hukum Islam, air itu dibagi menjadi 5 golongan, yaitu 1. Air mutlak, dapat pula disebut air murni, karena hukumnya suci dan mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Yang kedua yaitu air musyammas. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau di wadah yang tidak terbuat dari emas. Hukum air ini adalah suci lagi mensucikan. Ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Air ini adalah air bekas mensucikan hadas dan najis. Walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang keempat yaitu air mustanajis. Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 qolah atau sekitar 216 liter. Hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali, karena air ini tidak suci dan mensucikan. Namun apabila volumenya lebih dari 2 qolah dan tidak merubah sifat airnya, maka air itu lebih digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, air yang bercampur dengan barang yang suci. Air ini adalah air mutlak pada awalnya, kemudian air ini tercampur dengan barang yang sebenarnya tidak najis, misalnya sabun atau bahan makanan. Air seperti ini hukumnya tetap suci, namun jika sifat air sudah berubah warnanya, rasanya, dan baunya, maka air tersebut menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian pemaparan dari saya tentang toharo atau bersuci. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.